Halo, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita masih akan belajar bab yang sama, yaitu bab termokimia. Namun kita akan melanjutkan materi dari yang minggu lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menentukan perubahan entalpi reaksi. Ada 4 cara untuk menentukan perubahan entalpi reaksi. Cara yang pertama menggunakan kalorimetri, cara kedua menggunakan hukum Hess, cara ketiga menggunakan data entalpi pembentukan, dan cara yang keempat menggunakan data energi ikatan. Kita bahas masing-masing cara. Yang pertama adalah kalorimetri. Jadi teman-teman untuk mencari delta H kita bisa menentukan menggunakan kalorimetri, di mana kita tentukan dulu Q air atau kalor air. Kalor air sama dengan MC delta T. Seperti di fisika ya, MC delta T. Kemudian kalorimeter C delta T. C-nya beda di sini teman-teman. C di sini ini adalah kalor jenis larutan. Ini C kecil. Ini C kecil ya. Ini C kecil di sini. Kalor jenis larutan. Kemudian C besar di sini Ibu tambahkan, di sini masih kurang. C besarnya adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Di sini delta T-nya adalah perubahan suhu. Pada Q air di sini delta T-nya itu adalah perubahan suhu dari larutan. Pada kalorimeter delta T-nya adalah perubahan suhu dari alatnya atau dari kalorimeternya. Jadi beda ya, sama-sama perubahan suhu tetapi yang diukur berbeda. Kita masuk ke di sini. Kalorimeter ini adalah contoh dari kalorimeter, yaitu kalorimeter bom. Sehingga kita bisa hitung Q reaksi itu sama dengan Q larutan plus Q kalorimeter. Jadi kalau kita tulis Q larutannya tadi adalah Q air teman-teman. Rumusnya apa? MC delta T. Ditambah dengan C besar kali delta T. Jika di dalam soal tidak terjadi perubahan suhu dari kalorimeter sehingga delta T-nya di sini adalah 0, maka rumusnya menjadi Q reaksi sama dengan min Q larutan. Karena Q kalorimeternya 0, karena delta T-nya 0. Sehingga diperoleh seperti ini. Jadi Q reaksi sama dengan min Q larutan sama dengan min MC delta T. Kemudian kita lanjutkan ke hukum Hess yang kedua. Nanti untuk contoh soal Ibu bahas pada video selanjutnya. Untuk hukum Hess ada 2 jenis, ada 3 jenis malahan, ada 3 jenis model soal. Yang pertama adalah seperti ini teman-teman. Jadi intinya pada hukum Hess itu adalah perubahan entalpi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Tidak bergantung bagaimana jalannya reaksi. Jadi kalau misalkan Ibu ada soal seperti ini contohnya. Misalkan reaksi pembakaran karbon C plus O2 menjadi CO2. Ada reaksi seperti ini. Ternyata pada pembakaran ini, pada reaksi C plus O2 menjadi CO2 bisa dilalui menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama, C bereaksi dulu dengan setengah O2 membentuk CO. Baru CO-nya ini kita reaksikan lagi dengan O2 membentuk CO2. Sehingga untuk mencapai C menjadi CO2 ada 2 cara. Ini ke ini. Sehingga dapat kita simpulkan hubungan antara delta H1, delta H2, dan delta H3. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3.
Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian dari hubungan itu bisa kita tulis atau bisa kita gambarkan siklusnya. Nah, siklusnya seperti ini. Jadi tadi C plus O2 menghasilkan CO2. Nah, sebelum menghasilkan ini, dia lewat sini dulu teman-teman. Nah, dia lewat sini dulu. C plus O2 membentuk CO. Nah, CO baru kita reaksikan dengan O2 membentuk CO2. Nah, jadi ketika dia langsung ke sini, bisa kita dapatkan dari ini ditambah dengan ini. Nah, sehingga bisa kita tuliskan hubungannya min 788 delta H1 ini dapat diperoleh dari negatif 222 yang ini ditambah dengan negatif min 566. Nah, seperti ini ya. Atau bila kita tuliskan delta H1 sama dengan H2 ditambah H3. Nah, jadi kita lihat arah tanda panahnya teman-teman. Yang searah kita jumlahkan. Nah, sehingga diperoleh hubungannya seperti ini. H1 sama dengan H2 plus H3. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh diagram tingkat energi. Nah, ini sama, senyawanya sama. Jadi tadi di awal 2C plus 2O2 membentuk CO2 di sini. Nah, gambarnya adalah ke bawah karena dia reaksinya eksoterm. Teman-teman ingat lagi, ada dua jenis, reaksi ekso dan reaksi endo. Nah, reaksi endo itu nanti diagramnya ke atas seperti ini. Nah, kalau endo ya, kalau endo berarti produk reaktan. Nah, ini seperti ini endo. Nah, kalau ini reaksinya ekso, dari reaktan ke produk. Nah, jadi 2C plus O2 menjadi 2CO2. Nah, itu bisa dilalui dari ini, membentuk ini dulu, baru menjadi ini. Nah, sehingga kalau ini ibu tulis H1 sekian, berarti H1 sekian itu dapat kita peroleh dari penjumlahan ini ditambah ini. Nah, sama. Jadi yang searah kita jumlahkan. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke data entalpi pembentukan. Nah, untuk entalpi pembentukan teman-teman hafalkan rumusnya ini. Delta H reaksi adalah sigma dari penjumlahan ya, sigma dari delta HF produk dikali delta HF reaktan. Jadi bila ibu tulis delta H sama dengan sigma delta HF produk, sigma delta H sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Nah, jadi nanti kita langsung praktek saja di soal. Untuk reaksi pembentukan ini, data entalpi pembentukan nanti yang diketahui adalah delta HF-nya. Nah, delta HF, delta HF, delta HF. Oke, kita lanjut ke energi ikatan. Nah, ini kebalikan dari yang entalpi data entalpi pembentukan teman-teman. Jadi untuk mencari entalpi reaksi dari energi ikatan kita pakai rumusnya ini. Delta H reaksi sama dengan sigma energi pemutusan ikatan dikurangi pembentukan ikatan. Atau bisa kita tulis delta H sama dengan sigma energi ikatan reaktan dikurangi produk. Nah, beda ya. Kalau yang berdasarkan data energi ikatan tadi itu produk dikurangi reaktan, kalau ini reaktan dikurangi produk, karena yang putus adalah energi ikatan dari si reaktan. Jadi pemutusan ikatan ini adalah reaktan, pembentukan ikatan adalah produk. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, nanti kita ke contoh soal ya. Lanjut ke video yang selanjutnya.